Mobil ini transmisi manual, dan untuk mengetahui kampas koplingnya masih bagus dan sudah habis, itu kita cobanya dengan cara lepas koplingnya pelan-pelan. Mau digas atau tidak digas tidak masalah. Rasakan baru sedikit sudah jalan atau harus tinggi dulu baru dia jalan. Mobil ini AC-nya ada masalah. Standar AC dingin itu 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Untuk pengecekan AC itu tidak bisa dikira-kira. Jadi yang saya akan sampaikan kepada pemesan. Dan ini hasil diagnosanya. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Pembelian mobil bekas menggunakan jasa kami ada dua pilihan. Pertama, pesan mobil di kami, dicarikan mobilnya sampai dapat, dibantu rapi-rapi. Jika kita beli mobil bekas biasanya ada perbaikan bodi lecet, kemudian nyalon, ganti ban, ganti kampas rem, ganti packing dan seal, ganti oli. Biasanya ada saja jika kita beli mobil bekas. Yang seperti itu rapi-rapihnya kita bisa bereskan. Kemudian kita juga bantu urus surat-surat. Misalnya Anda mau cabut berkas, mutasi, balik nama, perpanjang pajak, semuanya kita akan bantu sampai mobil dikirim ke rumah pemesan. Jadi kita tidak lepas setelah pengecekan. Pemesan tinggal duduk manis saja di rumah. Kemudian yang kedua, jasa inspeksi. Misalnya Anda sudah punya targetnya sendiri, Anda sendiri yang menentukan unitnya. Yang seperti itu juga bisa. Untuk pilihan jasa inspeksi, kami hanya bisa bantu inspeksi unitnya saja. Kemudian ada yang bertanya, kenapa mobilnya mahal sekali? Jadi untuk pembelian mobil bekas di kami, untuk harga itu kita mengikuti update harga pasaran saat ini. Jika Anda selalu update di harga mobil bekas, 1 tahun ke belakang ini semua hampir mobil bekas harganya naik semua. Jadi kita mengikuti update harga pasaran saat ini. Kemudian untuk pembelian mobil bekas di kami melalui jasa kami, itu pemesan juga bisa cari unitnya sendiri. Misalnya di OLX atau di marketplace Facebook. Kemudian lagi pemesan juga bisa ikut bersama-sama pas waktu pengecekan unit. Videonya juga sudah banyak, silakan cek saja di channel YouTube saya. Pemesannya ikut langsung nawar sendiri ke ownernya. Yang seperti itu juga bisa. Jadi kita tidak all in, semuanya ada hitungannya. Kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Mobilnya mau ditawar sendiri silahkan, kemudian informasinya dari pemesan juga silahkan. Jadi semuanya kita terbuka. Jadi untuk harga pun tergantung Anda. Mobil bekas itu harganya banyak yang berbeda. Pertama, jika kilometernya rendah, mobilnya seger, itu harganya lebih tinggi 10 juta. Jika Anda carinya yang kilometernya 100.000 ke atas, 200.000, yang seperti itu pasti harganya murah. Jadi harga mobil bekas itu tergantung kondisinya. Dan update harga pasaran saat inilah yang rata-rata kita dapatkan mobilnya. Itu untuk pemesanan mobil di kami. Kemudian jasa inspeksi juga silakan tentukan unitnya sendiri. Jadi yang seperti itu bisa. Selain kita bisa carikan unitnya, pemesan juga bisa ikut cari unitnya sendiri dan langsung nawar sendiri mobilnya. Dan mobil ini juga langsung ditawar oleh pemesannya. Pemesannya sendiri yang cari di marketplace Facebook. Jika Anda berminat dengan jasa kami, silakan kontak kami ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Hari ini saya mau bahas mobil pesanan Ibu Wiwin dari Purwakarta, Jawa Barat. Suzuki Karimun Wagon R tipe GL tahun 2014, transmisi manual. Ibu Wiwin ini memilih pesan mobil di kami ya, meskipun mobilnya beliau sendiri yang cari, tapi untuk pilihan jasa pesan mobil di kami semuanya dibantu. Hari ini saya mau bahas mulai dari eksteriornya. Ini bagian depannya headlamp, bagian kanan ini utuh,
tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Kondisinya tidak ada pecah parah. Krom yang ada di grill ini juga kondisinya baik. Bumper depan bagian kiri ini juga kondisinya baik. Tidak ada pecah parah. Jadi untuk bumper depan ini tidak ada perbaikan. Headlamp bagian kiri juga sama dengan kanan. Putih, bening, dan masih baik sekali. Kap mesin kondisinya catnya masih baik sekali. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 146 mikron. Jadi sudah pernah dicat ulang untuk kap mesin ini. Velgnya masih original 13 inci. Kondisi cat velgnya barat-barat halus ada, barat halus bisa dipoles. Profil bannya 145/80 R13. Produksi bannya di tahun 2020. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2020. Jelas masih layak sekali dipakai. Ketebalan juga masih di 7,19 mm. Jadi masih layak dipakai untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan ini utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan, saya akan perlihatkan, sudah tipis. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk kampas rem bagian depan, minta waktunya diganti. Setiap penggantian kampas rem itu satu set, kanan kiri, 600.000. Berikut dengan pasang. Spakbor depan kanan ini kondisi catnya baik, mikasen utuh, sudah pernah dicat ulang. Ini ketebalannya di 160 mikron. Spion bagian kanan ini pernah cat ulang, kondisi cat ulangnya baik. Nah, pilar-pilar ini yang masih original catnya 92 mikron. Bagian atap 76,7 mikron, masih original. Antena utuh, roof rail utuh, dan bagian atap ini catnya baik, tidak ada pecah parah. Jamur bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2014, masih bawaan dari pabrikannya. Saya akan ukur ketebalannya di 6,01 mm. Untuk ketebalan sih masih baik, dan saya lihat tidak ada retak ya. Tapi masa pakainya sudah habis 4-5 tahun untuk pemakaian ban. Ya sebenarnya bisa spare 1 tahun lah, karena ketebalan masih baik, tidak ada retak. Tapi jika ada dana ya lebih baik diganti. Untuk jenis ban merek GT Radial seperti ini 13 inci harganya di 550.000. Velg juga rata-rata kondisi catnya baik, hanya ada baret-baret halus. Kemudian pengereman bagian belakang tromol sudah saya cek mulai dari parking brake-nya, remnya masih bagus untuk kampas rem bagian belakang kanan ini. Bodi samping kanan ini juga kondisi catnya baik, sudah pernah dicat ulang. Tidak ada dempul tebal, ketebalan masih baik. Kondisi cat ulangnya baik, dan kondisi saat ini tidak ada yang lecet. Pilar-pilar ini sudah saya cek semuanya. Ada las titik pabrikan seperti ini. Pilar A, pilar B, pilar C. Jadi jelas mobil ini belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping, karena pilar-pilarnya utuh, masih original catnya. Silar pintunya juga utuh. Jadi bagian samping kanan ini pernah dicat ulang, tapi bekasnya hanya ada lecet, karena sudah kita ukur dengan alat coating thickness. Tidak ada ketebalan yang tinggi, tidak ada dempul tebal, jadi hanya pernah ada lecet kemudian dicat ulang, bukan bekas tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini juga sama, sudah pernah dicat ulang. Emblem semuanya komplit. Krom-krom yang ada di bagasi belakang ini juga kondisinya baik. Sudah ada spoiler, icon stop lampnya utuh. Stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya baik, dan kondisi saat ini tidak ada lecet. Bumper belakang ini tidak ada perbaikan. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Bagian kiri sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Karpetnya ini juga masih original. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalannya ban serep ini di 6,82 mm. Masih layak dipakai untuk ban
serep. Produksi juga sama 2014, masih bawaan dari pabrikannya. Dongkrak, kunci roda, toolkit semuanya lengkap. Di sini hanya ada beberapa kotor saja, tidak ada korosi, bisa bersih nanti di salon. Sealer bagasi belakang ini utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya masih presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras karena mulai dari sealer bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2020. Sama rata dengan depan kanan 7 mm. Jadi layak sekali dipakai. Kampas rem kanan kiri belakang sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih bagus untuk kampas rem bagian belakang. Velg rata-rata hanya ada baret-baret halus seperti ini. Pecah parah tidak ada, masih enak dilihat. Bodi samping kiri ini kondisinya catnya baik dan sudah pernah dicat ulang. Ketebalan tidak ada yang tinggi. Spion bagian kiri kondisinya catnya baik. Spakbor depan kiri kondisi catnya baik. Nikasen kanan kiri di fender depan ini masih utuh. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2020. Ketebalan sama rata 7 mm. Jadi ban ini yang minta waktunya diganti belakang kanan. Produksi di tahun 2014. Sudah kelewat. Tapi jika kita lihat dari ketebalannya, kemudian tidak ada retak, masih bisa spare setahun lah dipakai. Tapi jika ada dana, ya karena masa pakainya sudah habis, kita mengikuti prosedur ya diganti. 550.000 berikut dengan pasang itu sekitar 650.000. Dan ban itu untuk ciri-ciri mobil yang kilometernya rendah, ban saja masih bawaan dari pabrikannya menempel di mobil ini dan masih tebel. Itu ciri-ciri kalau mobilnya memang kilometernya rendah. Dan mobil ini kilometernya rendah, nanti saya akan perlihatkan. Jadi masuk akal jika kilometernya rendah, ban saja masih ada yang bawaan pabrikannya menempel di mobil tersebut dan masih tebel. Kemudian untuk cat velg rata-rata baik, tidak ada pecah parah. Tapi jika ingin semuanya total dicat ulang bisa. Keempat velg itu 600.000. Tapi pecah parah tidak ada ya, jadi masih bisa dilewat lah untuk velg. Kemudian kampas rem umumnya itu setiap ganti satu set. Jadi pasti depan kiri jika kanannya tipis, kirinya juga tipis. Nah ini ya. Jadi kampas rem baiknya diganti. Kampas remnya di atas, besinya di bawah, lebih tebal dari besinya. Jadi 600.000 itu sudah satu set kanan kiri berikut dengan pasang. Dinner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini yang original catnya di bagian pilar dan di bagian atap dan di bagian pilar-pilar dalam. Yang lainnya pernah dicat ulang. Dan sudah kita ukur ketebalan catnya, rata-rata pernah dicat ulang hanya satu kali. Tidak ada dempul tebal dan pengecat ulangnya juga sangat baik sekali. Untuk kondisi saat ini tidak ada yang lecet parah. Jadi untuk eksterior mobil ini tidak ada perbaikan. Hanya di velg. Di velg juga hanya beberapa, 2 velg. Jika mau beberapa saja yang diperbaiki 2 velg itu 300.000. Dan jika mau 4 velg semuanya itu di 600.000. Jadi untuk eksterior itu saja perbaikannya. Kemudian mobil ini jelas karena ketebalan juga tidak ada yang tinggi, tidak ada dempul tebal. Untuk pilar A, pilar B, pilar C semuanya utuh. Cross member, rear cross member, pilar semuanya utuh. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kemudian untuk lecet halus di bodi itu bisa hilang di poles. Poles itu masuknya nyalon, mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi itu di tukang salon langganan saya untuk jenis city car, hatchback atau sedan itu di 500.000. Jadi untuk salon wajib lah agar tambah fresh lagi mobilnya. Mesinnya 1000 cc, 3 silinder, tenaganya 68 PS, torsinya 90 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan. Lewat mobil ini transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota bisa dapat di 13 sampai 14 km per liter.
Dan untuk rute luar kota 16 sampai 17 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi pembakarannya mobil ini masih sempurna. Radiator ini menggunakan air coolant, jadi masih bagus untuk pendinginannya. Dan mobil ini kilometernya di bawah 50.000. Yang sering saya katakan biasanya masih ada marker-marker pabrikannya. Ini ciri-ciri mobil yang kilometernya masih di bawah 50.000 seperti ini. Artinya jika kilometernya sudah tinggi, biasanya ruang mesinnya tidak akan seperti ini. Ini juga untuk ciri-ciri. Untuk packing dan seal, belum ada yang minta waktunya diganti. Ini packing cover valve kering, gearbox atas kering. Dan untuk bagian bawahnya, silas roda kiri kering, gearbox kering, silas kerkas kering, karter mesin kering, silas roda bagian kanan juga kering. Mobil ini kilometernya 30.000. Dan untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya tidak ada catatannya. Untuk olinya sih ada, sesuai di takarannya. Ini hasil tes olinya. Kita tunggu beberapa saat, alat ini sedang membaca olinya. 47,2%. Olinya sih masih bagus. Kemungkinan digantinya normal, tapi tidak dicatat. Jadi saran saya diganti karena tidak ada catatannya. Agar kedepannya kita tahu ganti oli mesin berikutnya kapan. Untuk penggantian oli mesin 350.000. Dan untuk mobil manual juga perlu ganti oli persneleng. Itu setiap di kilometer 50.000. Dan mobil ini kilometernya 30.000, jadi nanti pas di kilometer 50.000 ganti oli persneleng. Itu sekitar di 250.000-an. Dan untuk minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. Ini ya, di 1,2%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi minyak remnya masih bagus. Dan untuk aki menggunakan aki merek GS 35 ampere 12 volt. Menggunakan aki kering CCA 300 please white. Good, masih bagus sekali. Meskipun histori pembeliannya tidak ada, tapi jika kita melihat dari fisiknya masih bagus. Dan sudah kita tes, akinya masih bagus. Aki juga sama dengan ban 4-5 tahun. Kap mesin ini sealernya utuh, dalamnya juga catnya masih ori. Apron, cross member depan, bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci dapat 1, masih original, dan remote-nya aftermarket, remote-nya aktif. Dan kunci ini sudah immobilizer, jadi sudah ada chipnya. Dan lumayan mahal jika buat itu di 600.000. Yaitu hanya tambahan sebenarnya, tapi karena kita pengecekannya detail, jika ingin dibuatkan kunci cadangan itu di 600.000. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian pintu driver ini juga kondisinya baik. Power window-nya aktif, autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik, dan kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik. Dan untuk door trim bagian depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini juga kondisinya bagus, tidak ada yang cacat. Dan joknya aslinya fabric seperti ini. Bagian depan kondisinya fabriknya masih bagus, dan untuk bagian driver juga kondisinya bagus dan masih original, tidak ada yang cacat. Inilah door trim bagian belakang kanan, kondisinya detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Untuk bagian belakang dia belum power window, masih diengkol, masih aktif. Kanan kiri masih berfungsi dengan baik. Bagian kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini kondisinya bagus, tidak ada yang cacat. Sedikit-sedikit kotor ada, nanti hilang di salon. Dan untuk hand grip model fix, komplit semuanya ada. Seat belt juga komplit. Dan jok bagian belakang ini
fabric sama. Kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, hanya kotor. Kotor bisa hilang masuknya nanti di salon. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, besi-besi di jok tidak ada karat, besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya PKB-nya 1.084.000 dengan SWD KLLJ 1.227. Saat ini pajaknya hidup bulan 3 2024, platnya juga sama 2024. Mobil ini masih tangan pertama dari baru. Kemudian kelengkapannya faktur masih disimpan. Surat-surat ini juga sudah saya cek keasliannya, nomor mesin dan rangka juga semuanya sesuai. Dan ini hasil diagnosanya. Di sini kita akan pilih Suzuki Wagon R. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%, engine bagus, semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 30.000 dan ini kondisi setirnya. Tidak ada yang cacat, masih kulit jeruk, masih kenceng, kromnya yang ada di setir ini masih bagus sekali dan pedal rem, gas, kopling tidak ada yang habis. Dan mobil ini tidak servis record. Artinya meskipun ada buku servisnya, tapi jika mobilnya tidak pernah servis ke bengkel resmi, itu tidak bisa dikatakan mobil servis record. Karena yang kita lihat di buku servis itu historinya. Dan mobil ini jika saya lihat tidak ada histori servisnya, hanya pernah 1 kali masuk ke bengkel resmi. Jadi untuk pengecekan mobil yang tidak servis record, untuk pengecekan odometer itu paling kita bisa menilai dari ciri-ciri setir seperti ini. Tidak ada yang botak, tidak kendor, pedal rem dan kopling dan gas tidak ada yang habis. Artinya jika memang mobil ini kilometernya 200.000, pastinya setir kendor, grepes, pedal rem dan gas kelihatan besinya habis. Dan mobil ini kan ciri-ciri yang seperti itu tidak ada. Jadi kilometer 30.000, setir masih bagus, masih seperti baru setirnya, pedal rem dan gas tidak ada yang habis. Dan ada satu ciri-ciri ban produksi di tahun 2014 yang terpasang di mobil ini dan ketebalannya masih 6 mm. Itu sudah poin ciri-ciri menunjukkan mobil ini kilometer rendah itu masuk akal. Jadi seperti itu. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya tidak ada. Biasanya kan ngegantung di sini. Artinya olinya kan sudah kita tester bagus, tapi tidak dicatat. Bisa jadi ownernya ganti sendiri, ganti oli sendiri, tidak dicatat. Jadi baiknya dicatat agar kedepannya pemesan tahu kapan ganti oli mesin berikutnya. 350.000 untuk ganti oli mesin. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Electric power steering di kanan, cek engine di kanan, tekanan oli aki di kanan. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus, ketika mesin hidup indikator cek engine, tekanan oli, aki semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, hasilnya pas semua, no fault. Jadi jelas ya mobil ini kelistrikannya bagus. Dan untuk RPM-nya juga di 900 normal. Power steeringnya juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kaca depan ini tidak ada yang baret. Dan untuk wipernya aktif, airnya juga masih hidup dan ngipasnya wiper ini masih bagus. Ventilasi AC bagian kanan ini utuh, bisa dibuka 360 derajat dan bisa dibuka tutup. Dashboard tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian kiri masih baik kondisinya. Dan bagian tengah ini juga ventilasi AC-nya masih baik. Head unit single din aktif. Inputnya sudah ada Bluetooth dan USB. Masih aktif. Di bawahnya ada tempat penyimpanan, lampu hazard aktif. Kemudian di sini bisa dijadikan tempat penyimpanan. Di bawah sini ada 2 buah cup holder. Nah, tuas persneleng ada yang patah. Dan patahannya itu ada di sini. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, ini mau diperbaiki saja juga bisa. Nanti kita lem. Paling sekitar 100.000. Atau mau dibelikan yang aftermarket juga banyak. Harganya 150.000 sampai 250.000 yang bagus.
Ini tidak pengaruh ke apa-apa, hanya ininya saja. Untuk persnelangnya masih baik, hanya tuasnya saja. Dan jika mau diganti yang saya jelaskan tadi harganya, parking brake mechanical, nah ini ya masih pendek, artinya kampas rem bagian belakangnya masih bagus. Seat belt ini juga keadaannya, fungsinya masih bagus, hand grip fungsinya masih pada bagus, sun visor bagian penumpang depan masih plastikan dan keadaannya masih bagus. Lampu kabin ini juga semuanya masih pada aktif. Sun visor bagian driver ini juga keadaannya masih bagus dan masih plastikan. AC-nya saya akan perlihatkan. Ini kecepatan 1. Kecepatan 1 dapat di 2,5, bagus. Artinya hembusannya bagus. Filter AC-nya masih baik. Tapi mobil ini AC-nya tidak dingin. Tidak dapat di 26 derajat Celcius. Paling turun juga di 29 derajat Celcius. Artinya mobil ini AC-nya ada masalah. Standar AC dingin itu 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Untuk pengecekan AC itu tidak bisa dikira-kira. Jadi yang saya akan sampaikan kepada pemesan, pertama untuk pengecekan AC itu kita bawa dulu ke tukang AC mobilnya. Jika memang freonnya saja yang kurang, misalnya freon kurang, juga bisa AC itu tidak dingin. Barangkali pernah dilepas kompresor AC-nya. Artinya standarnya memang jika tidak ada kebocoran, freon AC itu tidak akan habis. Tapi bisa jadi kompresor AC pernah dilepas, bisa jadi. Jadi jika hanya freon itu di 200.000. Kemudian jika ada kebocoran misalnya dari selang atau dari seal yang ada di kompresor AC, itu di bawah 1 juta perbaikannya. Sekitar 700 sampai 800.000. Tapi jika kompresor AC-nya sudah bermasalah, itu di 2.500.000. Jadi ada 3 pilihan itu kerusakan AC. Karena tidak bisa dikira-kira, jadi saya hanya bisa menyampaikan itu perkiraannya. Ya mudah-mudahan hanya freon saja pernah dilepas kompresor AC-nya. Kemudian hanya tambah freon saja 200.000 beres. Atau ada kebocoran dari selang misalnya hanya 700.000 beres. Atau jika memang kompresornya sudah tua, sudah ngorok, atau dari magnet clutch-nya bisa jadi itu ganti kompresor di 2.500.000. Jadi itu perkiraannya. Mobil ini transmisi manual, dan untuk mengetahui kampas koplingnya masih bagus dan sudah habis, itu kita cobanya dengan cara lepas koplingnya pelan-pelan. Mau digas atau tidak digas tidak masalah. Rasakan baru sedikit sudah jalan atau harus tinggi dulu baru dia jalan. Yang sedikit dilepas itu sudah jalan, itu tandanya kampas koplingnya atau plat koplingnya masih bagus. Tapi jika tinggi, lepasnya tinggi baru dia jalan, kemudian dibantu gas, itu sudah dipastikan kampas koplingnya habis. Jadi cirinya seperti itu. Dan mobil ini kampas koplingnya masih bagus, dilepas sedikit sudah jalan. Kemudian tenaganya juga ada. Kampas kopling, plat kopling yang sudah habis, itu tenaganya tidak ada, berat. Kemudian ada getaran-getaran. Itu ciri-cirinya. Dan mobil ini kaki-kaki juga aman, kanan kiri aman. Hanya dia ada suara bearing roda bagian depan. Suaranya itu ketika kita jalan, biasanya di tol, itu yang jelas terasa. Itu bearing roda. Dan harganya saya cek 150.000 sampai 200.000. Jadi sekitar sama pasang itu di 350.000 sampai 400.000 lah. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Ibu Wiwin dari Purwakarta, Jawa Barat. Mobilnya jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga masih sangat rendah sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan pasti ada, yang bekas banjir pasti ada, kemudian yang kilometernya tinggi juga pasti ada. Dan mobil ini kategorinya termasuknya layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas
wajar. Jika Anda berminat untuk pesan juga unit seperti ini di kami, Suzuki Karimun Wagon R tipe GL tahun 2014-2015. Untuk update harga saat ini, dana aman siapkan di 80 juta sampai 85 juta. Dana tersebut sudah total, sudah ada hitungan jasa kami, sudah ada hitungan untuk spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Ya meskipun mobil ini belinya di 71 juta. Ibu Wiwinnya sendiri yang nawar langsung ke ownernya. Tapi mobil bekas yang sudah pengalaman saya inspeksi pasti butuh rapi-rapi. Dan mobil ini total berikut dengan rapi-rapi, berikut dengan jasa itu di 83 jutaan. Itu sudah termasuk dengan ganti kompresor 2.500.000 hitungannya, kemudian ganti ban. Jadi itulah mobil bekas. Jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Saya tidak all in, semuanya ada hitungannya, mulai dari perbaikan, pembelian mobil, total jasa, semuanya kita akan sampaikan. Bahkan pemesan juga bisa cari unitnya sendiri, langsung nawar sendiri ke ownernya juga bisa. Jadi Anda sendiri yang akan menentukan. Jika perbaikan memang ada beberapa yang dilewat, kemudian dapatnya kebetulan Anda sakti nawarnya ke ownernya bisa dapat murah, ya jelas dananya akan ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum, dan tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika saya upload video terbaru. Kemudian untuk pertanyaan, misalnya Anda cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan prosedurnya, sudah setuju dengan harga yang kita sampaikan, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda waiting list. Karena buka pesanan ada jadwalnya, yang sudah waiting list itu yang kita akan kabari di hari buka pesanan. Jadi silakan Anda waiting list. Jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, mohon maaf karena memang balasnya kami bertahap. Silakan ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda, dan jika Anda sabar pasti Anda juga bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.